Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan coba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman sejawat terkait dengan persiapan Sherdos dan juga persyaratan peserta untuk sertifikasi dosen. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Oto Prasadi SPY MSI. Saya masuk ke perguruan tinggi itu tahun 2016. Kemudian saya melakukan jabatan fungsional pertama kali pada tahun 2018 dan alhamdulillah saya lulus Sherdos pada tahun 2019. Nah, apa yang saya lalui di Sherdos 2019 itu sudah cerita lama. Sekarang kita akan memakai Sherdos Smart ya. Simple, modern, more inovatif, accountable, responsif, dan transparan ya. Jadi perihal Sherdos yang sudah dibicarakan yang sebelum Smart ini sudah tidak terpakai lagi, dan yang akan kita gunakan ke depan ini adalah Sherdos yang Smart. Jadi cerita-cerita lalu kita tutup, kita belajar lagi dari awal ya. Sama-sama belajar, nanti ada salah mohon dikoreksi oleh teman-teman. Saya ingin menyampaikan sepemahaman saya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang tadinya belum paham bisa sedikit lebih paham. Nanti teman-teman juga bisa melihat video-video channel dari teman-teman sejawat lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ya, nanti akan saya sampaikan dan akan saya jawab semampunya ya. Saya juga mengutip dari beberapa jawaban dari teman-teman sejawat. Di sini saya akan menyampaikan persyaratan sebagai peserta sertifikasi ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 8 ya, step by step. Nah, untuk yang pertama, sebagai peserta sertifikasi dosen itu wajib memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK untuk dokter pendidik klinis atau dokdiknis atau dosen paruh waktu. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana sih persyaratan untuk mendapatkan NIDN? Nah, yang pertama itu wajib melampirkan KTP ya. Yang kedua foto berwarna ya. Jumlahnya berapa saya agak lupa. Ya, silahkan dipersiapkan saja. Kemudian SK dosen tetap atau SK PNS bagi pegawai negeri ya. Kemudian ada ijazah lengkap ya, minimal pendidikan S2 ya. Kemudian minimal pendidikan S2 atau SK penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri yang diterbitkan oleh Dikti ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman yang lulusan dari luar negeri, kemudian nanti bawa persyaratannya, mampirkan ke Dikti, nanti akan diterbitkan oleh Dikti ya, penyetaraan ijazah dari luar negeri. Nah, kemudian surat keterangan sehat rohani, surat keterangan sehat jasmani, dan surat keterangan bebas narkoba. Nah, 3 surat ini dikeluarkan oleh rumah sakit daerah dengan tipe C ya. Jadi silakan nanti ke rumah sakit daerah. Kemudian untuk yang nomor 8 ini surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi bahwasannya yang bersangkutan ini sebagai atau diangkat sebagai dosen tetap. Kemudian surat keterangan aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya, jadi mulai dari pengajaran, penelitian, pengabdian, dan tugas penunjang dosen lainnya ya. Jadi keterangan surat aktif. Yang terakhir ini adalah surat perjanjian kerja. Jadi beberapa perguruan tinggi negeri ini sebelum menetapkan yang bersangkutan menjadi dosen tetap, biasanya ada surat perjanjian kerja, entah itu 3 bulan, entah itu per 6 bulan, atau per 1 tahun. Nah, apabila sudah melewati masa perjanjian kerjanya, apakah nanti akan diperbarui surat perjanjian kerja atau langsung ditetapkan sebagai dosen tetap. Nah, ini adalah salah satu syarat bagaimana mendapatkan NIDN. Nah, kemudian yang kedua ya, memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya asisten ahli. Nah, kemudian syarat untuk mendapatkan asisten ahli itu apa saja? Yang pertama ya, jadi ijazah magister ini untuk pengangkatan pertama asisten ahli. Nah, sedangkan ijazah doktor untuk pengangkatan pertama lektor ya, atau yang sederajat. Kemudian yang kedua ini memiliki nilai prestasi kerja yang baik dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ya. Ini biasanya nanti yang mengeluarkan
ketua prodi atau ketua jurusan ya. Kemudian melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 tahun ya, paling singkat 1 tahun tugas mengajar, artinya 2 semester. Kemudian yang keempat, mempunyai paling sedikit 1 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama. Sebagai penulis pertama. Jadi kalau teman-teman punya artikel sebagai penulis kedua banyak, itu tidak dinilai. Yang dinilai adalah yang penulis pertama cukup 1. Nasional di sini mungkin bermitra bestari, artinya reviewer terdiri dari beberapa perguruan tinggi minimal 3, atau misalkan penulis terdiri dari beberapa perguruan tinggi minimal 3, atau yang sekarang itu mungkin nasional ini adalah yang dikatakan yang bersinta, minimal sinta 6. Kemudian yang nomor 5 ini melaksanakan paling sedikit 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang nomor 6 telah memenuhi paling sedikit 10 angka kredit dihitung sejak penetapan dosen tetap. Nah, jadi kalau untuk yang penelitian dan pengabdian pada saat penandatanganan kontrak dilakukan pada saat yang bersangkutan ini masih kontrak, dosen kontrak, itu tidak masalah ya, masih bisa dihitung untuk asisten ahli pengangkatan pertama. Tapi untuk 10 angka kredit lainnya ya, itu dihitung setelah penetapan dosen tetap. Jadi nanti mungkin pengajaran yang dilakukan sebelum penetapan dosen tetap itu tidak dihitung ya. Kemudian memiliki kinerja, integritas, dan etika serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan berita acara. Ini berdasarkan rapat senat fakultas ya. Nanti ada tertulisnya. Nah, ini merupakan salah satu syarat cara mendapatkan asisten ahli ya untuk pengangkatan jabatan fungsional pertama untuk magister maupun lektor untuk doktor ya. Kemudian yang ketiga itu memiliki pangkat atau golongan ruang atau in-passing bagi dosen non ASN ya. Jadi in-passing ini pengajuannya itu ke kementerian. Didapatkan setelah mendapatkan SK ya, surat keputusan penetapan jabatan fungsional dari perguruan tinggi asal. Jadi nanti ini tuh didapatkan setelah kalian mendapatkan SK Jafung asisten ahli atau lektor untuk yang S3 ya, pengangkatan pertamanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memiliki masa kerja sebagai dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal atau TMT pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Serdos ya. Apakah pengangkatan pertamanya tadi asisten ahli atau lektor, jadi yang dihitung itu berdasarkan pengangkatan pertama ya. Oke, pertanyaannya, jika pindah kampus minimal 2 tahun di kampus baru, jika jadi PNS minimal 2 tahun dari SK CPNS ya. Jadi 2 tahun itu dihitung berdasarkan pengangkatan pertama ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, misalnya jika status di layanan Serdos Sister sekarang sudah eligible, kira-kira bisa tidak berubah akibat Smart Serdos ini? Kemungkinan bisa ya. Jadi misal kurang dari 2 tahun setelah asisten ahli ya, bukan masa kerja setelah asisten ahli, kurang dari 2 tahun itu bisa yang tadinya eligible menjadi tidak eligible, tetapi semuanya kembali lagi ke sistem ya. Kan nanti sistem ini kan akan di-upgrade oleh kementerian ya. Apakah yang bersangkutan nanti masih eligible atau tidak ya, tunggu updatean dari kementerian. Kemudian misal ber-NIDN 1 Desember ya. Kemudian TMT pengangkatan pertama asisten ahli ini 1 Januari 2020 dengan masa kerja 1 tahun 1 bulan. Kenapa tidak 1 tahun 0 bulan? Karena pada saat penilaian itu harus genap 1 tahun ya. Jadi tidak mungkin pada saat proses penilaian pengangkatan pertama AA atau lektor itu kurang dari 1 tahun pasti langsung ditolak oleh tim penilai PAK. Jadi harus
lebih dari 1 tahun atau minimal sama 1 tahun pada saat proses penilaian. Nanti untuk TMT-nya itu pasti lebih, tidak mungkin 1 tahun 0 bulan ya. Nah, kalau misalkan tadi 1 Desember 2018 itu punya NIDN ya, kemudian AA-nya itu 1 Januari 2020 ya, jadi 1 tahun 1 bulan, maka 1 Januari 2021 masa kerja sudah 2 tahun ya, dan eligible Sherdos itu 1 Januari 2022. Jadi nunggu, kalau sekarang 2020 jadi nunggu 2 tahun lagi ya, 1 Januari 2022 untuk eligible Sherdos. Nah, masa menunggu itu teman-teman bisa mempersiapkan persyaratan-persyaratan lainnya ya, persyaratan-persyaratan baik nomor 6, 7 maupun nomor 8. Oke, selanjutnya masih berkaitan dengan poin 4 ya, yang sekurang-kurangnya tadi 2 tahun secara berturut-turut ya, untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen. Jadi perhitungan TMT di sini bukan TMT SK Jafung AA, tetapi TMT di SK in-passing. Nah, in-passing tadi itu prosesnya itu, in-passing ini penyetaraan yang non PNS disetarakan sama dengan yang PNS. Jadi yang mengeluarkan in-passing ini pusat kementerian. Jadi nanti dihitungnya bukan dari TMT 1 Februari 2018, tetapi dihitungnya mulai dari TMT 1 Mei 2018. Ini berdasarkan in-passing. Mungkin nanti kalau saya salah mohon dikoreksi oleh teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, semisal di perguruan tinggi A ya sudah AA dan sudah 2 tahun dari TMT AA ya, jadi bisa dong eligible ya, tetapi kemudian pindah home base ke perguruan tinggi lain. Nah, pertanyaannya apakah tetap harus menunggu 2 tahun atau bisa langsung? Nah, jawabannya ya, harus nunggu 2 tahun lagi, walaupun ya sebelumnya sudah 2 tahun menyandang AA ya. Nanti lebih lengkap akan saya jawab ya, di sini sudah ada. Kemudian apa tidak bisa pakai laporan kinerja dosen dari home base lama? Sister, basicnya adalah kampus baru. Mengajar di kampus lama sudah menjadi tridharma teman-teman di kampus lama dan tetap ada di sana selamanya. Karena tridharma teman-teman yang dilakukan di kampus lama beserta seluruh pembayaran honor itu sudah menjadi milik kampus lama, maka seluruhnya ya menjadi milik kampus lama. Tetapi untuk penelitian dan pengabdian ini bisa diinput kembali di Sinta dan Simlitapmas. Syaratnya ya menginput ulang ya di sister. Ya menginput ulang di sister kampus baru. Tetapi yang ingin saya tekankan bahwasanya pada saat teman-teman ini mengupload atau mempublikasi artikel ilmiah, itu afiliasi teman-teman itu pasti afiliasi kampus yang lama ya. Sehingga normalnya begini. Jadi artikel yang sudah terpublish itu bisa ditulis di Sinta, ditulis ulang di Sinta maupun Simlitapmas pada kampus baru, tetapi tidak bisa dijadikan acuan untuk perhitungan karena afiliasinya afiliasi kampus lama, bukan afiliasi kampus baru. Pasti reviewer juga jeli dan teliti. Jadi untuk mengantisipasi mau tidak mau tetap teman-teman harus membuat artikel-artikel yang baru dengan afiliasi di kampus baru. Oke, selanjutnya ya. Poin nomor 5, memenuhi beban kerja dosen BKD 2 tahun secara berturut-turut. Artinya wajib punya LKD ya, laporan kinerja dosen atau beban kerja dosen 2 tahun terakhir ya. Ini wajib. Kalau yang sebelum-sebelumnya peraturan Sherdos yang lama tidak ada, yang sekarang wajib ada. Kemudian ada pertanyaan, selama ini dosen yang belum Sherdos tidak membuat LKD atau RKD rencana atau BKD beban kerja dosen. Nah, jawabannya gampang, seharusnya ada di internal perguruan tinggi karena emang sebenarnya itu digunakan untuk akreditasi
prodi ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bentuk atau format LKD-nya bagaimana? Nah, untuk bentuk atau formatnya itu menggunakan aplikasi BKD Januari versi tahun 2020 ya. Tahun 2020 kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nanti pada saat teman-teman sejawat membuka aplikasinya, silahkan ditulis namanya, kemudian passwordnya, kemudian login ya. Nanti akan ada tampilan seperti ini, laporan kinerja dosen versi 30 Januari tahun 2020. Jadi nanti teman-teman silakan mengisi identitas mulai dari nama, kemudian bagi yang belum memiliki sertifikat Cerdos, jadi nanti di situ juga di identitas ini ada mengharuskan menulis nomor sertifikat itu dikosongkan ya. Kemudian untuk asesor juga bisa dikosongkan, bisa diisi ya. Jadi identitas ini nanti ada, setelah diisi semua nanti disimpan. Kemudian ada kinerja bidang pendidikan ya, pengajaran, silakan nanti diisikan. Kemudian juga ada kinerja bidang penelitian, silakan untuk kegiatan penelitian dan artikel maupun seminar-seminar maupun buku-buku yang teman-teman buat dimasukkan, kemudian disimpan. Kemudian juga ada kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat, silakan nanti untuk kegiatannya yang sudah selesai dimasukkan. Kemudian artikel yang sudah dipublish di jurnal pengabdian juga nanti dimasukkan. Kemudian kinerja penunjang lainnya juga nanti dimasukkan ya. Jadi untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu harus diisi dan jangan lupa disimpan. Nah, untuk nomor 7 sampai dengan nomor 8 ya, 7 sampai dengan 8 ini nanti dicetak, di print ya. Jadi untuk nomor 7 nanti ada rencananya dan ada laporannya, dan untuk nomor 8 itu ada kesimpulannya ya. Kesimpulan. Nah, untuk laporan wajib khusus ini diperuntukkan untuk profesor, karena untuk LKD atau BKD ini itu minimal 12 maksimal 16. Nah, yang lebih dari 16 dengan tugas tambahan itu hanya dikhususkan untuk profesor ya. Mungkin nanti setelah ininya selesai ya, teman-teman jangan lupa memencet nomor 10 ya, keluar, nanti otomatis dia akan menyimpan merekap hasil yang terakhir ya. Nanti pada saat teman-teman membuka lagi, nanti akan ditampilkan yang terakhir di edit. Tapi kalau tidak mengklik nomor 10, ini otomatis tidak akan tersimpan ya. Nah, kemudian untuk kesimpulan ya, kesimpulan untuk yang nomor 8 tampilannya seperti apa, nanti kan di sini ada harus memenuhi ya. Jadi persyaratannya itu statusnya harus memenuhi dan ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi ya, baik prodi maupun jurusan. Prodi atau jurusan tergantung apakah yang paling tinggi di sana prodi ataukah jurusan ataukah fakultas ya. Dan ada asesor yang sudah bernira. Nira ini adalah ID asesor ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini statusnya harus memenuhi ya, pendidikan tidak boleh kosong, artinya untuk pendidikan, penelitian, pengabdian ini tidak boleh kosong ya. Jadi harus ada harus ada kegiatannya. Walaupun yang bersangkutan ini adalah manajerial, pimpinan prodi, jurusan atau fakultas, tetapi di sistem itu tidak boleh kosong. Jadi harus ada kegiatan, harus tetap partisipasi, ikut penelitian walaupun sebagai anggota, pengabdian walaupun sebagai anggota ya. Nah, ini harus memenuhi. Untuk pendidikan dan penelitian itu minimal 9 ya. Pendidikan dan penelitian itu minimal 9. Kemudian untuk pengabdian dan penunjang itu minimal 3. Jadi 9 ditambah 3 adalah 12. Ini adalah minimal BKD dosen 12. Dan maksimal untuk dosen biasa seperti saya itu maksimal 16 ya. Jadi minimal 12 SKS dan maksimal 16. Bagaimana kalau lebih dari 16? Maka nanti di sini pasti tertulis tidak memenuhi, akan berwarna merah ya. Jadi itu kalau misalkan kurang dari 12 pun sama, tidak memenuhi, pasti berwarna merah ya. Jadi di sini harus memenuhi semua ya. Kemudian nanti divalidasi oleh yang bersangkutan. Kemudian bagi yang sudah bersertifikat dosen
Itu ada asesor 1 dengan asesor 2. Jadi pada saat pengisian identitas di situ teman-teman bisa memilih siapa asesor satunya, siapa asesor 2-nya yang sebidang, baik berdasarkan home base maupun keilmuan ya. Kemudian nanti ada mengetahui ya, baik ketua prodi, ketua jurusan maupun atau ketua fakultas atau dekan ya. Jadi ini salah satu bentuk contoh dari lembar koreksi asesor dan pengesahan pimpinan ya. Jadi harus memenuhi semua ya, dan ditandatanganin oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemudian bagaimana kalau misalkan di bagi yang belum Sherdos itu kan apa namanya, untuk asesornya bagaimana? Kalau misalkan di kampus teman-teman itu sudah ada yang menjadi asesor, bisa diminta tolongkan ya untuk kesediaannya menjadi asesor. Tapi kalau misalkan tidak ada, sesuai dengan apa yang disosialisasikan oleh kementerian, cukup pimpinan yang menandatangani ya. Nanti kalau misalkan ada yang salah atas penyampaian saya, mohon dikoreksi oleh teman-teman. Oke, nah kemudian selanjutnya inilah yang terbaru ya dari peraturan Sherdos Smart ini. Unsur pendidikan dan pengajaran ini wajib membuat 2 buah video ya. Yang pertama ini penjelasan tentang kuliah ya, dengan durasi 10-15 menit. Kemudian yang kedua adalah rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan yang sesuai dengan RPS, durasinya minimal 30 menit ya. Jadi untuk 2 video ini kan tadi disampaikan bahwasanya BKD atau LKD atau RKD ini 2 tahun berturut-turut. Artinya kalau 2 tahun berturut-turut berarti kan ada 2 kegiatan, ada 4 semester ya, ada 4 semester, berarti silahkan dari 4 semester itu cukup membuat 2 ya, cukup membuat 2. Nanti untuk teknisnya apakah 2 itu adalah gabungan dari semester yang ke-1, semester yang kedua, semester yang ketiga, dan semester yang keempat, atau diantaranya ya. Yang jelas mungkin teknisnya nanti menunggu dari pusat ya, dari kementerian seperti apa ya. Nah untuk yang penelitian pun sama. Untuk yang penelitian itu kan berarti kan kalau 2 tahun berturut-turut berarti ada 2, minimal ada 2 penelitian, ada 2 kegiatan penelitian, minimal ada 2 publikasi artikel ilmiah. Nah nanti bisa dibuat dalam sebuah video apakah penggabungan antara tahun pertama dengan tahun kedua ya, atau untuk videonya hanya dibuat pilihan antara tahun pertama atau tahun kedua, tapi nanti secara tertulisnya di sistem sisternya itu diinputkan datanya selengkapnya. Begitu juga dengan yang pengabdian ya. Jadi secara teknisnya kita masih menunggu dari kementerian penjabaran lebih detailnya seperti apa ya. Ini hanya sebuah gambaran teman-teman agar bisa mempersiapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade ya, TKDA, dari lembaga yang diakui Kemendikbud ya. Kalau dulu ada istilah penggabungan antara TKDA dengan TKBI ya, minimal 6 atau 7. Tapi itu cerita lama. Sekarang sudah ada passing grade ya. TKDA itu minimal 530 minimal. Kalau kurang dari 530, misal 529, tidak lolos sudah ya. Di tahap pertama sudah tidak lolos. Kemudian pertanyaan selanjutnya, masa berlakunya sampai kapan? Nah, jika TKDA ini diperuntukkan untuk Sherdos, maka selamanya. Tetapi jika ingin digunakan selain Sherdos, maka seperti sertifikat-sertifikat lainnya, hanya 2 tahun. Kemudian apakah nilai ambang batas hasil TKDA dan TKBI untuk setiap jabatan fungsional sama, baik AA maupun lektor? Ya, sama ya, jawabannya sama. Yang membedakan di sini hanya skala prioritas. Artinya gini, jadi kuota yang disediakan oleh pemerintah untuk Sherdos ini sekitar 7.000 sampai dengan 8.000 kuota.
Nah, nanti yang diprioritaskan kalau misalkan nilainya sama, itu yang pertama adalah jabatan akademiknya ya. Jabatan akademik artinya apakah yang bersangkutan lektor, apakah yang bersangkutan AA. Kemudian pendidikan terakhir, apakah yang bersangkutan S3, apakah yang bersangkutan S2. Karena S2 lektor bisa ya, kemudian S3 lektor bisa. Kemudian nilai TKDA dan TKDI ya. Nilai TKDA dan TKBI ya, bukan DI, BI bahasa Inggris. Jadi yang paling tinggi. Setelah itu pangkat dan golongan ruang. Dan yang terakhir adalah masa kerja berdasarkan TMT Jafung ya, bukan masa kerja di perguruan tinggi ya. Jadi kadang-kadang ada teman-teman ya mungkin malas mengurusi yang namanya jabatan fungsional, tetapi yang bersangkutan sudah mengabdi di perguruan tinggi ini sudah lama, itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah masa kerja berdasarkan TMT Jafung. Kemudian ada pertanyaan, TKDA Bappenas bisa digunakan apa tidak? Insya Allah mengacu pada yang tahun 2020 itu masih bisa digunakan. Tetapi sekali lagi kita menunggu update yang terbaru nanti yang dikeluarkan oleh kementerian ya, oleh Kemendikbud. Ya. Oke, selanjutnya adalah TKBI. TKBI sudah bukan gabungan lagi, sudah ada passing grade-nya ya. Jadi untuk TKBI ini passing grade-nya minimal 46 ya. Untuk TOEFL jenis ITP, PBT, PDT ini minimal 477 ya. Untuk TOEFL CBT ini minimal 153 dan IBT ini minimal 53 ya. Kemudian masa berlakunya sampai kapan? Nah, untuk kepentingan Serdos ini selamanya. Selain dari itu sama 2 tahun ya. Kemudian untuk TKBI ya, untuk TKBI yang masih diakui untuk pengurusan Serdos ya, itu TWEP PLTI masih ya, PAPS UGM masih, ASEP UGM masih ya. Ini berdasarkan isian di Sister tahun 2020 ya. Nanti kita tidak tahu untuk yang 2021 apakah sudah ada upgrade sistemnya. Kembali lagi kita menunggu updatean dari sistem yang terbaru ya, tapi sementara ini masih seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, memiliki sertifikat program peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti ya, atau Applied Approach AA dari perguruan tinggi pelaksanaan program pekerti atau AA yang diakui oleh Kemendikbud. Nah, jadi untuk pekerti ini atau AA ini wajib dikeluarkan oleh PTPS atau mantan PTPS atau kampus yang memiliki akreditasi A ya, karena dianggap sebagai modal dasar menjadi dosen profesional. Ini harus menguasai pedagogik ya, pembelajaran yang dibuktikan oleh sertifikat tadi, pekerti atau AA ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sertifikat pekerti dan AA didapatkan jika saat masih S1 atau sebelum jadi dosen? Yang digunakan itu hanya setelah menjadi dosen atau ber-NIDN ya. Kemudian jika pekerti atau AA diselenggarakan oleh LLDikti kerjasama dengan kampus negeri yang akreditasinya A, apakah bisa sertifikatnya digunakan? Kemungkinan bisa. Asalkan yang bertanda tangan atau mengeluarkan sertifikat kampus negerinya ya, tadi yang akreditasi A ya. Jadi yang mengeluarkan sertifikat dan yang menandatangani rektor dari kampusnya ya, karena itu adalah kerjasama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pekerti itu dibarengi dengan AA atau sendiri-sendiri? Jadi sebenarnya pekerti ini merupakan syarat untuk mengikuti AA. Jadi tingkatannya itu pekerti dulu baru AA ya. Tidak mungkin tiba-tiba langsung ke AA. Jadi pekerti dulu, setelah pekerti selesai baru bisa langsung lanjut ke AA. Mungkin dalam bulan yang sama ya, itu bisa langsung. Kemudian jika pindah kampus ya, minimal 2 tahun di kampus baru ya,
Jika jadi PNS minimal 2 tahun dari SK CPNS. Nah, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ya, yang apa namanya, nomor 4 maupun nomor 5 ya. Mungkin ini sedikit yang dapat saya sampaikan ke teman-teman, sharing-sharing saya dengan teman-teman sebelumnya, maupun saya melihat beberapa informasi yang ada di grup, kemudian saya kutip dengan harapan teman-teman ini bisa mempelajari, bisa mempersiapkan untuk persiapan Sherdos Smart ini. Karena prosesnya ini dibuat mudah oleh kementerian, tetapi persyaratannya ini terlihat lebih berat ya. Jadi harapan saya dengan dibuatnya video ini bisa membantu teman-teman untuk mempelajarinya ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa lulus di Sherdos Smart ini ya. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan mungkin masih ada kekeliruan, mungkin masih ada kesalahan, barangkali masih ada dan ditemui oleh teman-teman, monggo ditambahkan di komentar ya, agar apa yang saya sampaikan ini tidak menyesatkan. Nanti juga kalau misalkan apa yang saya sampaikan ini benar-benar keliru, nanti mudah-mudahan akan saya buat video lanjutan untuk memperbaiki apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan video yang saya buat bermanfaat buat teman-teman sejawat. Ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.